Berikutnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengirimkan surat ke PDIP untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kaesang menyebut pertemuan dilakukan untuk meminta wejangan dari Megawati dan membuka jalur komunikasi politik dengan partai lain usai dirinya menjadi Ketum PSI. Dengan siapapun kita bekerja sama, akan siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win. Tidak ada win-lose atau lose-win. Pertemuan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tampaknya akan segera terlaksana. PSI telah mengirimkan surat permintaan audiensi dengan Ketua Umum PDIP itu. Kemarin siang sudah mengirimkan surat kepada yang terhormat Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Kami memohon untuk diterima beraudiensi agar kami dapat nasihat, wejangan, dan sekaligus mungkin ada percakapan tentang politik kebangsaan. Surat sudah dikirim, saya WhatsApp juga ke Mas Hasto. Mas Hasto balas, akan kita jadwalkan setelah Ibu pulang dari kunjungan luar negeri. Ya, nanti kita akan sama-sama. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap telah menerima surat tersebut dan akan disampaikan ke Megawati. Soal kapan pertemuan antara PSI dan PDIP, Hasto menyebut akan mengatur waktu setelah Megawati pulang ke tanah air. Sudah kami terima dan juga saya juga sudah dihubungi oleh Pak Sekjen, Pak Raja Antoni. Ya karena surat itu ditujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, tentu saja kami akan sampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang saat ini beliau masih berada di Malaysia. Tadi bertemu dengan Pak Mahathir Mohamad juga. Kaesang menyatakan pertemuan dilakukan dalam rangka meminta wejangan. Sebagai Ketum PSI, Kaesang juga tengah membuka jalur komunikasi politik dengan partai lain, termasuk berkaitan dengan ajakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kaesang membuka peluang kerjasama asalkan sama-sama saling menguntungkan. Tak hanya pertemuan dengan Megawati saja, Kaesang juga akan melakukan pertemuan dengan bakal calon Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ajakan ini disampaikan langsung oleh Prabowo beberapa waktu lalu kepada Kaesang. Tim Liputan Metro TV. Tadi menjawab iya enggak, kalau saya ngasih tahu nanti kalian ngumpul di situ semua. Mau tak kasih tahu nggak? Ya. Tunggu besok, tunggu lusa, tunggu besoknya lagi, tunggu besoknya lagi. Insya Allah kita akan ketemu. Memang ya saya kan selalu berusaha untuk bisa membuka diri bersilaturahmi dengan siapapun, dan ya salah satu yang saya ingin ajak ngobrol Ketua Umum PSI yang baru, Mas Kaesang, dalam waktu yang singkat-singkatnya. Ya, baik Mas Hasto, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi kami putarkan ada saling merespon sepertinya antara PSI dengan PDIP. Apakah betul besok Mbak Puan akan bertemu dengan Kaesang, Mas Hasto? Ya, dalam komunikasi yang disampaikan Mbak Puan memang menerima mandat ya dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menerima Mas Kaesang. Karena Mas Kaesang ini orang lain. Mbak Puan dengan Mas Gibran, Mas Kaesang itu sudah seperti kakak adik. Sehingga pertemuan itu akan dilakukan segera mungkin dan dijadwalkan besok. Iya, besok di mana dan jam berapa Mas Hasto? Boleh dikasih bocorannya? Karena besok ada hari TNI ya, 5 Oktober. Sehingga baru disesuaikan jadwal waktunya. Baik, jadi belum ada waktu yang confirm gitu ya, sambil menunggu jadwal esok hari dari keduanya. Ya, tapi komunikasi intens dilakukan. Saya berkomunikasi dengan Sekjen PSI, Bung Raja Antoni.
Ya, saya ingat waktu itu Mbak Puan sempat menyampaikan selamat kepada Kaisang saat menjadi ketum PSI dan mengatakan, Kaisang ayo ke PDIP gitu. Apakah nanti juga pembahasannya selain bertemu antara Kaisang dengan Mbak Puan termasuk juga membahas soal dukungan PSI ke Mas Ganjar? Jadi kan pertemuan kangen-kangenan apalagi Mas Kaisang sebagai ketua umum dan Mbak Puan selain menerima mandat dari Bu Mega, beliau juga sebagai ketua DPR. Karena politik itu asik, jadi pasti akan membahas masalah bangsa dan negara dan apakah nanti akan juga membahas dukungan terhadap capres Pak Ganjar Pranowo itu nanti waktu yang akan membuktikan. Tetapi paling tidak dengan bertemu, apalagi hubungan yang memang dekat antara Mbak Puan, Mas Kaisang itu merupakan hal yang positif untuk dilakukan. Tapi kita tahu bahwa saat ini minimal PSI dekat dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai baca pres. Seberapa signifikan pertemuan besok bisa mengubah arah atau minimal menetapkan arah dukungan PSI kembali ke Ganjar? Ya artinya pandangannya menjadi lebih luas karena sudah mengenal dari koalisi yang di sana, sehingga pertemuannya akan menjadi asik dan seru. Iya, tapi PDI benar bisa menerima kerjasama dari dari PSI ya, Mas Hasto? Ya ini kan kerjasama kedua partai. Kami melihat Mas Kaisang sebagai ketua umum PSI, sehingga ini kan masih pertemuan pertama sebagai ketua umum PSI. Dilakukan penjajakan terlebih dahulu, kira-kira bagaimana pandangannya terhadap Pak Ganjar Pranowo, karena Mas Kaisang kan juga sudah menggunakan kaos Pak Ganjar Pranowo. Tapi kan juga menggunakan kaos Prabowo Subianto, Mas Hasto. Ya, tapi sense of happiness-nya itu pas pakai Pak Ganjar itu berbeda. Jadi sense of happiness-nya berbeda ya yang ditangkap oleh Mas Hasto ya. Nah, apakah kemudian nih, Mas Hasto saya mau tanya, ada kemudian pengamat politik prediksi yang mengatakan justru dengan mengketumkan Kaisang di PSI adalah salah satu upaya untuk menarik kembali dukungan PSI kembali ke PDIP dan juga Ganjar Pranowo. Ya kalau kita lihat PD Perjuangan kan tidak pernah campur rumah tangga partai lain. Termasuk ketika PSI dengan mekanisme partai di internal kemudian menetapkan Mas Kaisang sebagai ketua umum, itu dihormati oleh PD Perjuangan. Terkait dengan kerjasama mengusung calon presiden Pak Ganjar Pranowo harus ada kesesuaian hati, harus ada kesamaan terhadap narasi masa depan. Dan Mas Kaisang tadi kan menyebut ada win-win. Nah kalau urusan win-win ini kan PDI jagonya, karena kami bisa menjaga kerjasama partai politik pengusung Pak Jokowi selama 2 periode dengan baik. Kami bisa menciptakan suasana kerjasama yang saling membangun trust. Ya, ada tadi Mas Kaisang juga, kalau Mas Hasto mengatakan win-win situation, Kaisang juga mengatakan yang kayak kita lihat kerjasama yang menguntungkan. Apa yang bisa ditawarkan oleh PDIP ke PSI melihat bahwa mungkin dari usia partai jauh berbeda gitu? Ya kami kan partai yang sudah cukup lama kenyang dengan asam garam politik. Kami sudah biasa menghadapi berbagai badai, tetapi dalam konteks membangun kepercayaan, dalam konteks membagi ruang kerjasama untuk sama-sama berdedikasi bagi bangsa dan negara, sama-sama memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintahan, itu PDI sudah berpengalaman cukup lama. Sehingga itulah yang menjadi modal dasar bagi PD Perjuangan bahwa kami bukan partai yang aneh-aneh ketika membangun kerjasama. Kami bisa mewujudkan seluruh komitmen bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Terbukti Pak Jokowi tingkat approval ratingnya sangat tinggi. Dan membangun begitu banyak legacy. Oke, termasuk juga yang dibahas bursa cawapres dari Mas Ganjar. Sekarang sudah mengerucut ke berapa nama sih Mas? Kenapa nggak PDIP mengumumkan atau masih nunggu keputusan atau ketuk palunya dari MK soal batas usia itu, Mas Hasto? Ya ini seninya dalam politik, tetapi pencermatan secara mendalam. Ibu Mega telah menerima masukan dari Presiden Jokowi dalam diskusi
berulang kali, baik di Batu Tulis maupun di Istana Merdeka, Ibu Mega telah berdiskusi dengan para ketua umum dari pengusung Pak Ganjar Pranowo dengan P3, Perindo dan Hanura, sehingga tinggal menunggu momentumnya, dan itu akan dilakukan mengingat pendaftaran dari KPU tanggal 19 sampai 25. Apakah mau sebelumnya atau pada saat masa-masa pendaftaran, nanti Ibu Mega yang menentukan. Mahfud atau Khofifah, dua nama yang beredar. Kira-kira yang mana, Mas Hasto? Ya, semua nama-nama yang muncul, termasuk ada Pak Mahfud, ada Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak Basuki yang juga ikut disebut, kemudian ada Pak Ridwan Kamil, termasuk Mbak Khofifah, Pak Andika Perkasa, semua kan nama-nama yang disuarakan oleh publik. Tugas partai mendengarkan suara publik, dan Ibu Mega betul-betul mempertimbangkan secara mendalam, terlebih masukan para ketua umum dan Presiden Jokowi sudah diberikan. Sehingga dalam pandangan kami tinggal menunggu momentum yang tepat, kesiapan dari tim pemenangan nasional yang dipimpin oleh Pak Arsyad Rashid, ini geraknya juga sangat cepat. Oke, kita nantikan momentum yang tepat untuk mengumumkan pasangan dari PDIP. Siapa yang akan mendampingi Mas Ganjar sebagai baca pres. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Hasto di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.